Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawlan. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Baik Bapak Ibu semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di malam hari ini kita berjumpa lagi dalam agenda Property Basic Class yang seharusnya pertemuan ketiga ya. Tapi insya Allah malam hari ini langsung dirapel. Jadi pertemuan terakhir di PBC batch 4. Nah, dan insya Allah malam hari ini tadi sudah kita sapa materinya, yaitu ada Coach Rahmat yang ingin menyampaikan materi terkait dengan berjualan tanpa modal. Baik, langsung saja kepada Coach Rahmat untuk penyampaian sharing dalam agenda properti basic class-nya. Silakan Coach. Coach. Alhamdulillah. Ini luar biasa nih. Silakan siapkan pulpen dan pen catatannya Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu semua silakan sambil tadi absen, sambil mempersiapkan alat tulisnya biar fokus nih materinya hari ini sambil praktek sama Coach Rahmat. Udah tampil belum, Mas? Tampil sudah. Sudah tampil, Coach. Sudah tampil, Kang. Oke, silakan Coach. Suaranya jelas? Aman, Coach. Aman. Sebentar, aman, Coach. ada Mas Satria Aman, Coach, aman. Dulu. Di samping saya ada yang sholat isya dulu nih, Mas Satria. Sebentar. Nah, baik Bapak Ibu. Sambil menunggu nih, ini sudah ditampilkan. Nah, ini sosial media yang sering kita gunakan secara free nih. Iya, luar biasa ini Bapak Ibu no. Akunnya luar biasa. Ini silakan Mohon nanti tunggu bentar ya. Ini Oh. kawan kita nih sedang sholat isya dulu, pas samping saya. Oke, siap Coach. Tenang saja Coach. Sambil menunggu nih teman-teman lagi absen juga. Silakan Bapak Ibu yang belum absen bisa absen terlebih dahulu di grup PBC. Ya, nama, domisili, dan leadernya. Nah, ini alhamdulillah nih sudah 50. 51, 52 alhamdulillah sudah bertambah peserta di malam hari ini. Yo, yang baru masuk dan baru bergabung silahkan untuk mempersiapkan diri, baik itu berupa catatan ya ataupun charger biar HP-nya tidak lowbat. Nah, nah itu sudah ada pesanan Coach untuk bisa menjangkau 1,8 juta. Luar biasa ini akun Instagram daripada Coach Apep. Dashboardnya 1,8 juta akun. Ayo Bapak Ibu, jangan mau kalah. Nah, kemarin sempat dapat ilmu dari beberapa leader dalam penjualan, nah ditambah dengan ilmu yang malam Langsung, hari. Mas. Yuk, silakan Coach. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pepes ikan pakai daun salam, diikat dengan menggunakan karet. Orang yang tidak menjawab salam, tanda-tanda orang yang koret.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi amarna bil huwati wa ahdana bil mahabbati wajma'na bil madrasati istiqaman akademiyah hapus saja. wa hiya asyarul mahidi fi hadil qaryati talamidat minal Cikarangiyah wa apal minha tulaban min Cianjuriyah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Yang saya hormati segenap Bapak, Ibu. Kenapa ini suaranya? Yang saya hormati segenap Bapak, Ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sesuai dengan judulnya adalah dari asing berujung closing. Ini cara kita dalam berjualan. Jualan itu yang kita ketahui tidak ada yang mudah. Ada sih satu yang mudah jualan itu, yaitu jualan es batu. Laku tidak laku tetap cair gitu. Tapi kalau jualan yang lain tidak ada yang mudah, apalagi jualan properti, dan propertinya pun bukan termasuk ke dalam kategori primer atau kebutuhan pokok, melainkan kebutuhan sekunder atau tersier, bahkan tersier lah. Jadi ada beberapa hal yang dari asing sampai berujung closing, sebetulnya ini bukan berarti tidak dilakukan ke ring 1, tetapi ini adalah step-step ke semuanya. Baik ring 1, ya ring 1 itu adalah orang yang kita kenal dan dia pun kenal, keluarga, rekan, sahabat, dan lain-lain. Nah, itu adalah ring 1. Dan juga cara ini adalah untuk di luar ring 1. Cara ini bukan berarti tidak ada modal juga. Tentunya kan modalnya harus ada HP dan ada kuota juga. Dan ini sebetulnya Rahmat contohkan itu di salah satu media sosial bernama Instagram. Tetapi ini bisa diaplikasikan ke media sosial yang lain ya, mau Facebook, LinkedIn, dan media sosial yang lainnya. Baik Bapak Ibu, di dalam berjualan ada 3 hal penting yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah branding, yang kedua marketing, dan yang ketiga selling. Kalau bahasa Rahmat, branding itu adalah hal-hal yang diingat. Branding itu diingat. Kalau marketing dikenal. Kalau selling dibeli. Branding itu diingat. Pemasaran atau marketing adalah untuk dikenal dan selling itu untuk dibeli. Nah, tugas Bapak Ibu sesuai dengan namanya nih, marketing freelance atau mitra marketing. Tugas Bapak Ibu sebetulnya cukup di branding dan marketing. Karena selling itu berat. Tidak akan kuat, biar kami saja. Udah kayak Dilan aja ya. Bapak Ibu cukup dengan branding sampai dengan marketing. Selanjutnya untuk selling biarkan kami. Tetapi bukan berarti tidak boleh melakukan selling, boleh. Tetapi salah satu fungsi daripada koordinator freelance atau leader marketing adalah untuk membantu Bapak Ibu dalam berjualan atau selling. Nah, yang pertama branding. Bocor terus suaranya. Branding atau untuk diingat. Nah, branding itu ini kita sebut personal branding. Di semua media yang kita gunakan untuk ikhtiar, media sosial, WhatsApp, dan lain-lain, itu harus ada yang namanya personal branding. Agar orang mengingat kita lah. Biasanya branding itu akan diingat dari hal-hal yang unik, yang aneh, yang jarang. Ya, contohnya di salah satu kampung misalkan ada treasuris, ada orang super kaya banget, hartanya bro dipantau, bro di juru, ngalayah di tengah imah, si jamrong di kalong, si jabrik di pipir petikan di tukang alaun, buncir leit loba duitnya banyak berlipat-lipat,
mobil Mercy-nya mengkilat, gedungnya bertingkat, istrinya cantik-cantik, misalkan ada 4, tetapi dia koret, kopet, pelit, medir, kukut, kumat, kikir, pelit, medit, keket mengkene, beregehese, merepecap jahe, kalau orang sudah bilang. Nah, maka orang-orang akan mengenalnya itu bukan ke orang kayanya, tetapi akan dilabeli atau brandingnya itu ke pelitnya. Karena dia membrandingnya menjadi orang yang pelit. Istrinya belanja pun itu pasti dibawa-bawa pelitnya. Tuh istri orang pelit belanja. Suatu saat dia baik pun, misalkan memberikan donasi, itu orang pasti masih membawa branding pelitnya. Tumben orang pelit, baik, ngasih bantuan, bentar lagi kayaknya mau hujan nih. Nah itu karena branding yang kita ciptakan adalah branding yang pelit. Karena branding itu yang dicari oleh orang lain itu adalah yang anehnya, bukan yang umumnya. Nah itu branding, makanya branding itu sangat penting. Salah satunya adalah branding positif yang harus kita ciptakan dalam berjualan. Kemudian pemasaran. Pemasaran itu untuk dikenal. Jadi tugas daripada pemasaran itu adalah membuat orang penasaran. Sehingga dengan penasaran tersebut, orang mau menghubungi kita dan kemudian sampai dengan tahap ke pembelian. Nah Bapak Ibu, Rahmat yakin ya, Bapak Ibu di sini sudah mempunyai Instagram. Kalaupun tidak ada Instagram, boleh disaksikan dulu. Ini adalah salah satu akun Instagram Rahmat. Ini kurang lebih dibuat bulan Maret, 7 bulan berarti. Kalau tadi awal dilihat ya, pas ditampilkan itu ada beberapa media sosial. Ya, ini ada beberapa media sosial yang atas nama proyek juga. Bisa Bapak Ibu lihat di Instagram Rahmat ini ada Granada Land, Granada Riverside Resort, termasuk ada 3 lagi yang tidak masuk di sini, yaitu Granada Garden Field, Granada Sky Park, sama Granada Mountain View. Gak cukup. Nah, ini adalah salah satu contoh dari branding yang ada di media sosial. Ini mungkin kalau Bapak Ibu lihat ya. Pertama namanya kan jelas tuh Rahmat. ARS itu sebetulnya nama lengkap saya, cuma disingkat ya. Jadi bukan arsitek itu. Banyak yang mengatakan katanya ARS itu singkatan arsitek. Bukan. ARS itu nama saya ya. Namanya jelas. Di foto profilnya pun, Bapak Ibu bisa lihat itu ada nama, ada nomor HP, ada foto yang terlihat profesional. Rahmat tuh masih sering lihat, bahkan mitra marketing, itu foto profilnya itu ada foto yang mohon maaf ya, gambar pocong misalkan, nama akunnya pun nama yang sangat tidak jelas. Jadi itu bukan akun toko kalau itu akun sampah kalau kita kategorikan. Akun yang seperti itu tuh bukan akun toko tapi akun sampah. Bahkan ada kategori lagi akun kuburan ya. Ada akun kuburan, akun sampah sama akun toko. Nah, kalau ingin jualan, buatlah akunnya itu seperti akun toko. Ini adalah personal branding dari media sosial kita. Namanya ada, nomor HP-nya ada, fotonya ada. Kemudian proyek-proyek yang kita jual. Bapak Ibu bisa lihat ini yang ditautkan, ini berbagai, diklik kenapa? Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat, Facebook-nya ada, TikTok-nya ada, YouTube-nya ada, LinkedIn-nya ada. Coba kita lihat nih Facebook-nya. Mas Syahid tampil ya? Nah, ini di Facebook pun sama. Ini kan ada tuh. Kalau Bapak Ibu lihat, nah ini profil Rahmat. Nah, tuh fotonya ganteng tuh. Ada fotonya, ada nomornya, media sosialnya pun dicantumkan namanya jelas. Ini sama dengan yang ada di Instagram. Ini profil-profil ini adalah termasuk ke bagian personal branding. Ini salah satunya dari media sosial atau IG dan Facebook. Nah, kita kembali ke Instagram karena ini kita lebih ke Instagram ya. Sama, yang lainnya pun sama. Ini saya ada YouTube, kemudian ada TikTok. TikTok juga ada, LinkedIn dan lain-lain. Ini semuanya ditautkan. Nah, kenapa lagi nih? Nah, ini TikToknya. Itu ada yang like 100 ribuan lah. Dan lain-lain.
Nah, untuk Bapak Ibu yang akun Instagramnya atau media sosialnya belum ada personal brandingnya, itu Bapak Ibu lihat di bagian tengah, di sebelah kiri ada tulisan edit profil. Di sebelah tengah bagian kiri ada tulisan edit profil. Nah, kita ini bisa mengedit profil agar personal branding kita sesuai dengan contoh tadi. Nah, kalau foto itu di bagian atas. Itu kalau mau mengganti foto, Bapak Ibu tinggal klik saja yang tulisan edit foto atau avatar yang warna biru. Itu tinggal diklik. Nah, kalau mau diganti silakan. Foto profil baru tinggal diklik. Ini bisa dari dari galeri kita. Cuma karena Rahmat udah ya, ini gak diganti. Ini untuk edit fotonya agar foto profilnya itu terlihat profesional. Makanya gunakanlah foto yang Bapak Ibu yang paling cantik dan yang paling ganteng. Namanya Rahmat sesuai dengan nama pengguna. Nah, ini bio yang tadi tampil ya. Ada produk, ini sebenarnya akun-akun Instagram Rahmat juga. Ini project-project yang ada di Granada. Cuma 3 lagi tidak masuk karena memang ini sudah over lah kata-katanya. Kemudian tautkan media sosial yang kita punya ataupun web landing page maupun yang lainnya. Ini ada Facebook ditautkan, TikTok-nya ditautkan, YouTube-nya ada, LinkedIn-nya juga ada. Nah, cara menautkannya itu tinggal klik tanda plus di sebelah kiri di sebelah kiri tulisan tambahkan tautan eksternal. Nah, tanda plusnya aja tinggal diklik. Nah, ini tinggal ditambahkan URL-nya. Tinggal Bapak Ibu copy paste URL YouTube misalkan atau landing page atau web dan sebagainya. Kasih judul misalkan di sini landing page atau apa. Nah, ini ditautkannya. Ditautkan agar tampil di profil kita. Nah, kemudian kalau punya page atau halaman Facebook ini bisa ditautkan di sini ya. Ini sudah tertaut di halaman Facebook Rahmat. Ini bisa ditautkan agar di saat kita misalkan Bapak Ibu ada rezeki lebih dari hasil komisi bisa disisihkan tuh 30% untuk iklan berbayar, sehingga tatkala kita iklan berbayar semisal di Facebook ataupun di Instagram, jika keduanya ditautkan itu akan muncul di keduanya, termasuk ketika kita membuat postingan reel, stories dan lain-lain, itu cukup 1 kali posting maka akan tampil di Facebook maupun Instagram. Kontaknya jangan lupa. Nah, kontak. Nih, kalau misalkan Bapak Ibu yang belum, silakan tinggal diisi, tinggal diketik dengan kontak Bapak Ibu. Nomor HP-nya, ini nomor WhatsApp dengan teleponnya pun sama. Ini tinggal diisi. Ya, tinggal diisi aja ini nih. Nah, ini tinggal diisi. Mau dicentang silahkan. Ini untuk nomor dan WhatsApp ya, nomor telepon atau WhatsApp. Nah, ini kan jelas dari hasil-hasil ini, dari hasil-hasil edit profil ini, maka tampilannya seperti ini untuk di Instagram. Nah, ini sudah menjadi akun toko kita sebut ya, akun jualan. Oleh karena itu, lebih baik Bapak Ibu yang akunnya masih campur dengan akun pribadi nih, dengan akun yang biasa Bapak Ibu membuat curhatan atau lainnya, sebaiknya menggunakan akun baru khusus untuk jualan. Nah, ini yang disebut dengan personal branding. Personal branding dari media sosial kita. Sama dengan WhatsApp pun sama ya. Di WhatsApp pun sama. Sebentar, kok salah. Di WhatsApp pun sama, Bapak Ibu harus ada yang namanya personal branding. Ini contohnya punya Rahmat nih. Ini WhatsApp Rahmat. Sama dengan ada yang dengan media sosial dan WhatsApp yang tadi sama. Sama ya, ini foto profilnya termasuk ya katalog-katalognya juga ini diisi. Nah, ini kan semuanya diisi ya. Sebentar Mas, gak ada ini nih. Jatuh ini. Saya pegang aja lah. Nah, ini terkait dengan profil di media sosial WhatsApp dan lainnya adalah personal branding. Agar mereka itu mengingat kita, agar mereka itu mengetahui siapa kita. Nah, setelah profilnya
atau kita membangun yang namanya personal branding, Bapak Ibu jangan dulu ke posting. Tetapi langkah kedua adalah mencari follower atau pengikut. Ini pengikutnya sedikit nih, baru 3 ribuan ya. 3 bulan 3 ribuan, 7 bulan 3 ribuan, berarti sebulannya berapa? Sebulan sekitar 500-an lah berarti yang follow. Nah, untuk mencari follower, karena kita ini adalah akunnya akun toko atau akun jualan, carilah follower yang potensial. Yang potensial bisa Bapak Ibu cari teman Ibu, teman TK, teman SD, teman sekolah yang kebetulan nomornya tidak ada di handphone kita, tetapi kita masih ingat namanya, bisa mencari secara personal ya. Dicari misalkan ketik nama dari teman kita. Misalkan saya contohkan, misalkan nih, banyak gambar cewek. Misalkan saya cari, ini sebenarnya bukan teman ya, mau cari artis ini, Doyok misalkan. Ini Doyok Sudarmaji. Nah, nih, Bapak Ibu kenal kan siapa dia? Doyok Sri Mulat ya kalau salah ya. Doyok Sudarmaji, komedian. Ini kita pertama follow dulu. Ikuti dulu, kemudian kirim DM. Di saat kirim DM, karena kita ini mau membangun orang untuk berkunjung ke profil kita, gunakanlah kata-kata yang membuat dia ingin tahu. Contoh nih, selamat malam. Selamat malam Bapak Doyok. Saya Rahmat dari Cianjur, Sugih Mukti, Tur Islami, katanya gudang santri dan pabrik kiai. Saat ini dipimpin Bupati, gak apa-apa karena Doyok kan komedian, makanya kita juga harus lucu gitu. Ada nyamuk. Saat ini dipimpin Bupati, semoga dia tidak korupsi. Nah, baru nih ada Granada Skypark. Granada Skypark ada di Cianjur. Tuh saya kalau ngetik kayak gini nih. Di Cianjur, Kecamatan Sukaresmi, dekat si Ani misalkan. Dekat si Ani, si Eti, dan Ma Ii misalkan. Ma Ii. Udah gitu kirim. Ya. Jadi jangan terlalu tempet, jangan terlalu kaku karena kita sudah melihat profilnya. Kan tadi kita sudah lihat Doyok Sudarmaji. Ini pelawak. Pelawak kalau Bapak Ibu istilahnya menyeimbangi ya harus dengan lawakan lagi. Makanya di DM-nya dengan kata-kata yang membuat dia penasaran. Dan kemudian setelah kita follow, kemudian kita kirim pesan, lihat tuh kontaknya. Nih, di bagian tengah, di sebelah kanannya kirim pesan kan ada tulisan kontak. Coba diklik kontaknya, ada nomor HP tuh Bapak Ibu. Jadi satu kali kita mencari akun, pertama kita memfollow, kedua kita kirim DM, kedua kita dapat kontaknya. Ini kontaknya bisa kita follow up. Jadi nggak usah berbayar pun Bapak Ibu sudah langsung dapat database juga, data nomor. Nah makanya hal-hal yang tadi, hal-hal tentang profil, personal brandingnya harus betul-betul ini tercermin seperti ini. Paling tidak doyok yang tadi yang kita japri, yang kita DM, kalaupun tidak aktif IG-nya, nomornya ada
bisa kita kirim pesan dan lain sebagainya. Nah, ini kan profilnya jelas. Jadi Bapak Ibu setelah profilnya beres, setelah profilnya terlihat kokoh, terlihat rame, baru kita mencari yang namanya follower atau pengikut. Terus, tadi kan baru saya contohkan satu ya, terus sehari minimal 50 follow, 50 DM, dan tentunya jika ada nomor, kebetulan tuh tadi tuh, padahal saya juga tadi lagi iseng cari doyok, sebelumnya juga gak saya rencanakan itu, ternyata bisa langsung dapat nomor. Followernya akunnya sudah kita follow, DM sudah kita DM, dan kemudian kita dapat nomor yang selanjutnya bisa kita lakukan penawaran dan lain-lain atau pemasaran tadi ya melalui nomornya. Nah, si Pak Doyok yang tadi kita follow dan yang sudah kita DM, andaikan dia aktif, kemudian dia membaca DM kita, otomatis dia penasaran. Ini siapa sih nih? Misalkan orang itu ngejengkelin banget nih, kata-katanya bikin murka misalkan. Maka dengan sendirinya dia akan melirik ke profil kita. Oh, ternyata ini namanya si Rahmat misalkan. Oh, fotonya ada, nomor HP-nya apa. Ini apa nih misalkan Granada Land. Bisa saja si Pak Doyok ini akan mengklik Granada Land. Dengan sendirinya kalau di Granada Land ya ini kontennya konten Granada. Atau misalkan nih apalagi ada Granada Hill Waterfall misalkan, dia klik lagi. Nah, melihat yang Granada Waterfall Theater. Jadi dari branding tadi yang kita buat, kemudian kita kirim. Sebenarnya tadi kirim perkenalannya itu sudah ada bahasa marketingnya. Ada bahasa yang membuat orang penasarannya sehingga dia mau melihat branding kita atau personal branding atau profil kita. Terus Bapak Ibu kita lakukan follow, kemudian kirim DM sampai dengan mendapatkan nomor. Sehingga kalau Bapak Ibu sering secara konsisten ya, setiap harinya misalkan 50 follow, 50 DM, 50 misalkan mendapatkan nomor. Dengan sendirinya mereka yang DM tadi itu akan melihat profil kita. Makanya Bapak Ibu bisa dilihat tuh di tengah dashboard profesionalnya. Ada 1,8 juta akun dijangkau dalam 30 hari, dalam 1 bulan. Berarti kurang lebih sehari sekitar 60.000 akun yang melihat profil Rahmat. Followernya 3 ribuan, tapi yang nontonnya sehari kurang lebih rata-rata 60.000. Gratis. Bahkan ini pakai wifi di sini. Wifi kantor ya di Cikarang. Followernya cuma 3.000, tapi ada 1,8 juta dalam 30 hari atau setara 60.000 per hari mengunjungi profil kita. Bisa mereka itu hanya melihat wajah kita saja, bisa melihat misalkan postingan kita saja, ataupun yang lainnya. Tapi kalaupun melihat postingan, ini kan postingannya semua jualan gitu. Nah, dari 1,8 juta itu, ya mereka bisa melihat misalkan ini sorotannya misalkan Granada Sky Park, atau misalkan mereka melihat di bio kita yang diisi dengan project nih Granada Land, bisa juga melihat postingan-postingannya. Ini postingan semuanya jualan ya. Nah, itu yang pertama terkait dengan branding. Nah, kemudian yang kedua ini terkait dengan marketing. Marketing itu tadi sudah diinfokan bahwa marketing itu salah satu tujuannya untuk dikenal. Jadi pemasaran atau marketing, kita sebut pemasaran lah. Pemasaran itu dilakukan untuk membuat orang lain penasaran. Postingan-postingan yang Bapak Ibu buat itu harus membuat orang lain atau follower kita itu penasaran. Ini Facebooknya ada 7 ribuan misalkan follower. Gimana cara membuat caption agar membuat penasaran? Ini Rahmat contohkan ya Bapak Ibu ya. Contohnya misalkan, sebentar, mohon maaf nih HP-nya malum nih. Mana touchscreen-nya belum muncul. Nah, misalkan contoh misalkan yang pertama headline atau judulnya itu harus ada unsur hook. Hook itu pancingan ya. Misalkan contoh nih, hooknya seperti ini. Bahagia bertubi-tubi misalkan. Ini hook.
Agar orang penasaran, apa sih bahagia bertubi-tubi? Nah, baru di keduanya, setelah hook atau adanya pancingan, itu harus ada kata-kata atau keterangan yang membuat scarcity, kelangkaan. Ya, contohnya misalkan, Alhamdulillah, tahap 1 tanah kapling. Mohon maaf ya, ini sambil ngetiknya, balelo ini ngetiknya. Tahap 1 tanah kapling agrowisata Granada Gardenville. Saya kalau ngetik ini Gardenville sold out. Dibuka tahap 2 dengan unit terbatas. Nah, Bapak Ibu bisa dilihat ya. Jadi headline-nya itu ada hook, ada pancingannya. Bahagia bertubi-tubi. Alhamdulillah, tahap 1 tanah kapling agrowisata Granada Gardenville sold out. Dibuka tahap 2 dengan unit terbatas. Nah, ini di tengahnya ini sudah mengandung yang namanya kelangkaan atau scarcity. Kalau bahasa Inggrisnya scarcity, kalau bahasa kitanya adalah kelangkaan. Jadi kata-katanya itu kelangkaan, berarti tahap 1 sudah habis, sudah terjual. Dibuka di tahap 2. Nah, tambahkan FOMO. FOMO itu fear out, missing out. Itu FOMO itu sebetulnya artinya itu orang itu merasa takut ketinggalan atau orang merasa takut kehabisan. Nah, makanya yang pertama di dalam membuat caption itu adanya hook atau pancingan, yang kedua adanya scarcity atau kelangkaan. Nah, yang ketiga itu harus mengandung kata-kata yang membuat FOMO, yang membuat orang lain takut kehabisan. Contohnya, dapatkan ya, dapatkan, bisa ini langsung spesial diskon, tapi kalau Rahmat biasanya penawaran menarik ya. Dapatkan penawaran menarik khusus 3 konsumen tercepat di minggu ini. Segera hubungi misalkan. Segera hubungi, cantumkan nomor kita. Nah, segera hubungi. Nah, ini mengandung unsur yang tadi. Bahagia bertubi-tubi. Nah, ini pancingannya atau hooknya. Alhamdulillah, tahap 1 tanah kapling agrowisata Granada Gardenville sold out. Dibuka tahap 2 dengan unit terbatas. Ini keterangan yang sudah mengandung scarcity atau kelangkaan. Dapatkan penawaran menarik khusus 3 konsumen tercepat di minggu ini. Ini diperjelas lagi bahwa ada penawaran menarik atau spesial diskon, namun hanya untuk 3 konsumen tercepat di minggu ini. Ya, sudah 3 konsumen yang tercepat di minggu ini. Jadi ini ada yang namanya FOMO juga atau fear out, missing out, fear out, missing out. Saya sendiri Mas Jain. Nah, lampirkan kontennya ya, lampirkan karena ini captionnya adalah tentang Granada Gardenville, maka kontennya pun Granada Gardenville. Ini bentuknya potret ya Bapak Ibu. Kalau potret ini jangan dipostingnya berbarengan dengan di Instagram. Sebetulnya ini bisa dengan di Instagram ya. Misalkan ini tinggal dicentang, cuma dia akan seperti ini, ada keterangan bahwa nanti akan terpotong untuk yang konten di Instagram. Jadi ini tidak perlu, kecuali Bapak Ibu mau mengubah konten gambar ini jadi real. Kalau mau mengubah jadi real tinggal di klik edit. Nah, ini bisa jadi real ya kalau misalkan diubah. Cuma Rahmat ini tidak mau mengubah jadi real dulu, nanti mengubah di realnya itu di Instagram ya. Nah, Bapak Ibu jangan lupa copy dulu nih. Karena ini Rahmat tidak menautkan atau tidak mensinkronkan dengan Instagram. Jadi mau 2 kali posting. Yang satu ini dalam bentuk postingan biasa di Facebook tanpa menautkan di Instagram ya, tidak di checklist, ini tidak di on-kan Instagramnya, sehingga cukup seperti ini.
Inilah yang disebut dengan marketing, membuat orang penasaran. Tinggal klik berikutnya atau posting. Nah, ini kalau misalkan Bapak Ibu ingin cakupannya lebih banyak lagi, silahkan bagikan ke grup Facebook. Ini banyak nih. Ini Bapak Ibu harus gabung dulu ya. Gabung dulu di grup-grup jual beli. Jadi ini harus sinkron di grupnya itu. Jangan misalkan nih kayak ini nih. Nama grupnya Usman Organizer. Nah, jangan. Karena nanti pemilik atau admin dari grup Usman Organizer ini kalau kita tidak sinkron dalam men-share-nya, dia akan membanet atau memblokir ya atau melaporkan. Nah, carilah yang berkaitan dengan produk yang kita jual. Karena ini tanah kapling, maka carilah yang ada hubungannya dengan kapling misalkan. Kita cari saja ini, Rahmat sudah banyak kok bergabung di grup-grup. Tinggal dicari yang ada tulisan tanahnya. Nah, ini jual beli rumah dan tanah. Nah, ada tanahnya. Checklist saja. Ini bisa 3 ya. Bisa langsung 3 ya, men-share atau cross ke grup-grup. Tinggal Bapak Ibu cari nih yang ada tanah-tanahnya lah. Properti. Nah, karena ini mungkin di Jabodetabek, jadi kita fokuskan ini ke yang Jabodetabek dulu. Nah, JPI Jaringan Properti Indonesia ini bisa masuk juga sebetulnya. Nah, ini info jual beli properti dan tanah Jabodetabek. Nah, cukup 3. Kalau sudah 3, tinggal kita balikan posting. Maka dengan sendirinya postingan yang diposting di Facebook itu pertama ada di Facebook, kemudian di-sharekan secara otomatis ke grup-grup. Nah, inilah yang membuat tadi banyak orang yang melirik atau melihat profil kita. Bukan hanya posting, tapi juga di-share ke grup-grup. Nah, sekarang di Instagramnya, karena tadi kan tidak disinkronkan atau tidak ditautkan di Instagram postingannya. Di Instagram, kalau tadi di Facebook postingan biasa ya. Nah, kalau di Instagram, itu beda ya. Kalau di Instagram itu lebih banyak ditonton oleh yang berbentuk real. Jadi tontonan di Instagram itu sekarang itu lebih banyak ditonton ke bentuk real. Dan real itu ternyata bisa ditonton bukan hanya oleh follower kita. Bisa ditonton oleh yang bukan follower kita. Nah, kalau untuk mengubah, ini contohnya yang tadi ya, konten dari Granada Garden Feel dalam bentuk gambar, kita akan ubah ke real. Nah, di bagian bawah itu kan ada ikon rumah, ikon kaca pembesar, plus, nah sebelah kanannya plus itu tanda video, nah itu untuk real. Bapak Ibu tinggal klik. Ini suaranya mungkin bertubrukan ya. Nah, ini contoh, kita akan mengubah konten dalam bentuk gambar ini ke real dengan menggunakan audio yang banyak, yang like. Ini ada 14.000, ini termasuk banyak. Nah, caranya Bapak Ibu di bagian bawah sebelah kiri itu yang ada teks berjalan ya, audio asli, diklik, klik gunakan audio. Nah, kita akan mengubah konten yang sama yaitu yang Granada Garden Feel ke dalam bentuk real. Nah, tinggal yang tadi ditambahkan ya kontennya. Nah, ini di atas ada tulisan AA untuk teks. Tambahkan nomor 0813 9450 2730. Ini bisa dirubah-rubah ya bentuknya. Ini Bapak Ibu silakan mau bentuknya kayak gini, mau seperti ini. Nah, kalau yang mau kontras ini aja. Tinggal Bapak Ibu simpanlah di yang strategis, di sini juga gak apa-apa. Yang penting salah lagi nomornya nih. 50, simpan aja ya. Kemudian klik berikutnya. Nah, yang tadi kita sudah copy paste di Facebook, tinggal Bapak Ibu tempelkan atau pastekan. Ini captionnya sama. Ini sebetulnya ini termasuk masuk ke Facebook juga ya. Cuma ini Rahmat tidak Rahmat on-kan ke Facebook. Karena yang di Facebook tadi sudah yang dalam bentuk gambar. Dah, kita tunggu dulu. Nah, ini kalau di Instagram itu Rahmat lebih banyak dalam bentuk real. Kecuali kalau kontennya sudah dalam bentuk video, Bapak Ibu tidak menggunakan audio yang tadi lagi viral juga gak apa-apa ya. Kalau yang sudah dalam bentuk
audio ya, video. Itu kan banyak konten kita yang bentuk video, misalkan nih konten Granada Garden Feel. Nah, kalau yang bentuk video langsung aja Bapak Ibu upload ya. Nah, misalkan ini nih. Ini kan dalam bentuk video. Ini gak usah lagi menggunakan musik, ini nanti akan kebanyakan. Tapi yang dalam bentuk gambar, silakan kalau di Instagram itu dalam bentuk reel atau mengkonversi dari gambar ke video. Karena beda ya, kalau di Instagram tuh dia lebih banyak orang yang nonton itu dalam bentuk reel. Nah, itu cara postingnya. Jadi, Rahmat ulangi lagi, yang pertama adalah personal branding. Kalau di media sosial adalah profilnya. Ini sebagai personal branding kita. Ada nama, ada nomor, ada foto yang terlihat profesional. Kemudian tautkan akun-akun yang kita punya termasuk media yang lainnya. Kalau punya web silakan ditautkan, kalau punya TikTok, kemudian LinkedIn, YouTube dan lain-lain bisa ditautkan. Jangan lupa banyak follow, kirim DM, dan juga sambil berburu nomor kontak. Tadi Rahmat sudah contohkan nomor salah satu artis komedian lah. Itu sudah kita follow, sudah kita kirim DM, termasuk kita sudah dapat nomornya. Itu kalau mencari dalam bentuk personal, akun personal. Nah, kalau jangkauannya mau lebih banyak lagi, Bapak Ibu bisa mencari akun corporate ya. Akun corporate ataupun akun-akun branded ya, misalkan barang-barang branded. Bapak Ibu bisa carilah di sini nih, bisa cari nih. Misalkan apa barang branded itu ya, tas branded misalkan. Tas yang harganya itu sama dengan harga bahkan lebih dari harga coupling misalkan. Nah, ini misalkan. Nah, ini kan yang jualan tas branded, yang mahal-mahal lah. Nah, kalau Bapak Ibu misalkan mau cari di akun toko seperti ini atau di akun corporate, Bapak Ibu fokuskan bukan ke pengikutnya, bukan ke yang 8.595-nya, bukan. Tetapi yang 2.644-nya, ke yang diikuti oleh tas branded ini, gitu. Yang 2000-nya. Jangan lupa, jangan asal ya. Nah, misalkan nih, orang BNI itu kan, suaminya polisi misalkan. Kayak tadi ya, follow, kirim DM. Nah, itu Bapak Ibu sambil riset ya, sambil audit, sambil periksa, sambil lihat profil-profil yang sekiranya potensial. Nih, misalkan yang sekiranya potensial, tuh kan S2, misalkan pendidikannya. Bisa terlihat kok, bisa dibedakan mana yang potensial dan mana yang tidak, dan mana akun yang palsu dengan akun yang asli. Akun yang palsu itu biasanya itu mereka itu tidak banyak postingan dan baru ya. Tapi kalau yang sudah banyak, ini kayak bidan misalkan. Nah, ini kan lihat ya, terlihatlah bahwa dia itu sudah banyak postingan. Ini akun asli ya. Ini tinggal follow, kirim DM. Itu ya kalau ke akun yang bukan personal. Ke corporate juga bisa. Kalau Bapak Ibu misalkan mau cari ke corporate bisa ya. Bapak Ibu cari aja nama-nama perusahaan yang nasional bahkan multinasional atau yang tergolong di IHSG misalkan, di Indeks Harga Saham Gabungan maupun di LQ45, itu perusahaan-perusahaan besar. Itu bisa dicari. Jadi personal branding yaitu di profilnya, ini kurang lebih contohnya seperti yang akun Rahmat. Yang kedua, banyakin follow, kirim DM, dan dapatkan nomor. Baru setelah itu Bapak Ibu lakukan yang namanya pemasaran, marketing, yaitu salah satunya adalah sesuai dengan contoh tadi, posting gitu ya. Posting dengan caption, itu sebetulnya caption atau copywriting-nya itu model KISS. Keep it short, simple. Yang singkat lah. Captionan atau copywriting di media sosial untuk postingan, itu sebaiknya itu yang menggunakan yang simple. Jangan yang banyak-banyak dulu kata-katanya, tetapi mengandung yang tadi, hook atau pancingan, scarcity, kelangkaan, dan juga menumbuhkan rasa orang untuk FOMO atau takut ketinggalan. Itulah kuncinya.
Nah, kalau misalkan tadi kita personal brandingnya, misalkan Bapak Ibu sudah profilnya sudah kurang lebih seperti ini, kita juga sudah banyak memfollow, kemudian juga kita mend-DM, termasuk kita mendapatkan nomor, jangan lupa kita upload storiesnya ya. Saya kira ini Bapak Ibu sudah paham. Mohon maaf ya. Ini di rukonya rame. Ini bisa dicerita ya atau di story. Nah, Bapak Ibu bisa upload lah ya di story. Bisa yang tadi juga bisa nih, yang Granada Garden Field. Nah, bisa ditambahkan nomor juga nih. Ini untuk story-nya ya. Tambahkan nomor, simpan. Kemudian, nah ini story-nya akan tampil di Instagram dan Facebook. Nah, kita ini bisa nge-blast melalui story kita, melalui pas proses upload story, kita sambil nge-blast. Jadi Bapak Ibu, itu di bawah kan ada tulisan bagikan yang ada tanda biru ya. Ini diklik bagikan. Nah, di sini ini kita bisa sambil nge-blast ya. Ini kan secara otomatis muncul nih. Untuk di blast ini tinggal diklik-klik kirim aja. Tak kirim misalkan nih contoh. Ini dengan sendirinya dia akan nge-blast melalui DM, melalui pesan di Facebook. Ini bisa terus ya. Nah, misalkan selesai. Cuma ini karena lagi di Zoom ya. Nah, udah kan? Kalau mau nambahkan sorotan juga bisa, tinggal diklik cerita kita. Ini itemnya masih ini ya, masih belum selesai nih. Nah, yang barusan dikirim itu, ini larinya itu kayak nge-blast lah. Ini kan muncul nih, yang tadi foto yang kita blast. Secara otomatis akan terkirim ke mereka. Nah, ini ada yang ini nih, ada yang DM. Ini kemarin Rahmat DM. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat ya, ini di hari tadi dan kemarin ini saya tuh rutin, konsisten, istiqomah sehari itu minimal 50 dalam DM satu akun. Dan Rahmat Instagram saja ada totalnya 18 akun. Jadi kalau misalkan sehari satu akun 50, ya kali 10 aja berarti 500 nge-DM. Nah, nanti kalau misalkan di DM yang terlihat yang nantinya kita akan kirimi kembali atau follow up, itu yang keterangannya itu di bawah nama akunnya itu yang tulisan aktif ataupun yang tulisan dilihat. Ini tulisan aktif kan, atau yang dilihat nih seperti ini nih, dilihat kemarin. Artinya dia sudah membaca, ada tulisan dilihat. Mereka sudah membaca pesan-pesan yang kita kirim. Tapi kalau yang tulisannya, ini sih rata-rata dilihat ya, itu rata-rata dilihat. Nah, yang tulisannya misalkan keterangan di bawahnya dikirim, berarti mereka belum melihat atau belum membaca pesan kita. Tapi ada beberapa yang nih kayak Wimo nih dikirim, berarti mereka belum membaca. Tapi rata-rata ini ya dilihat. Makanya ini DM sama aja sih kayak WA dan lain-lain ya. Untuk mend-DM mereka juga sama. Nah, ini kembali ke profil. Ini sebagai personal branding kita. Nah, ini kan asing. Yang tadi di depan itu adalah cara-cara ke orang yang tidak kita kenal atau orang asing. Baik ketika kita memfollow, kirim DM-nya, sampai dengan kita mendapatkan nomor kontaknya. Itu semuanya bukan ring satu, bukan keluarga kita, bukan teman kita. Tetapi orang asing. Kemarin, bahkan hari ini nih, Rahmat contohkan semisalnya di WA ya. Hari ini Rahmat itu lupa lah. 1 minggu yang lalu itu dari DM dapat nomor. Akhirnya saling nge-save nomor. Nah, namanya Bu Heni nih.
Kemarin tuh beliau itu di DM tertarik di GWC. Itu tidak Rahmat kirimi di ini ya, di WA. Karena cara-cara tadi sudah dilakukan, ya di follow, kemudian di DM-nya itu ya intinya membuat orang penasaran ya. Perkenalan, membuat orang penasaran, akhirnya dapat nomor, saling save. Hari ini, tanggal 15 nih, hari kapan nih tanggal 15 September tuh? Ya beberapa minggu yang lalu mungkin ya, 2 minggu yang lalu, dengan sendirinya pas Rahmat melakukan shop selling di WhatsApp, yaitu posting di update status atau shop selling kita, itu langsung dia komen kan, daerah mana, ya kita kasih itu aja jawaban di Anyar. Ini Bapak Ibu bisa lihat ya, saya itu orangnya langsung to the point terus ya. Jadi gini Bapak Ibu, di dalam selling, tapi ini urutannya di dalam selling ya. Ini mungkin Bapak Ibu yang sekolahnya di Fakultas Komunikasi ini sangat paham bahwa di dalam komunikasi itu kan ada yang namanya phishing. Phishing itu lebih ke membangun hubungan emosional atau hubungan chemistry. Phishing ya, phishing. Nah, kalau kita sudah terbangun hubungan emosinya seperti di Instagram tadi, kemudian jangan terus phishing, jangan terus terjalin hubungan chemistry terus, jangan. Tetapi harus ada sebuah yang namanya leading, memimpin gitu. Nah, ini salah satu, kalau misalkan Rahmat sudah terbangun phishing-nya, sudah terbangun chemistry-nya di media sosial, maka Rahmat kayak gini jawabannya. Karena ini sudah leading istilahnya, kita sudah mengarahkan mereka untuk membeli gitu. Nah, ini salah satu contohnya ya. Ini besok mau survei ke Granada Waterfall Theater. Kalau nggak salah dia dari Facebook. Dia melalui Messenger itunya dapat nomor Rahmatnya. Enak kalau sudah terbangun yang namanya chemistry dengan prosesnya yang tadi diinfokan, itu di WA tuh kita tinggal hanya update status dan lain sebagainya, maka otomatis kan dia hanya melihat status, ngomentari, besok mau survei. Semoga saja besok closing di Granada Waterfall Theater. Itu berawal dari hal-hal yang tadi dilakukan. Personal brandingnya harus benar. Karena orang pun menilai Bapak Ibu ya. Ini kalau misalkan akun Bapak Ibu pertama fotonya gak jelas, namanya gak jelas, yang ditautkannya pun gak ada, nomornya gak ada, followernya sedikit, postingannya pun ternyata cuma 1, 2, 3, di bawah 10 lah postingan. Orang juga takut, orang juga tidak ada percayanya ke kita itu. Malah mereka bisa mengindikasikan bahwa kita itu penipu. Oleh karena itu, yang namanya personal branding, mau di media sosial ataupun di yang lainnya, itu penting dan itu tahapan awal sebelum kita melakukan marketing atau jualan ya. Inilah personal brandingnya yang harus kita buat dulu di semua ya. Di Instagram, di WhatsApp, dan lain-lain. Termasuk di kehidupan juga. Attitude-nya dan lain-lain. Karena yang tadi Rahmat contohkan, sekaya apapun kalau ada satu yang negatif, yang akan dikenal itu yang negatifnya. Itulah manusia. Karena yang akan dilihat itu yang negatifnya. Makanya kalau kita membuat yang namanya personal branding yang negatif, ya maka akan celaka. Karena manusia itu akan melihat yang anehnya. Misalkan yang terkenal tuh kayak penyanyi dangdut Zaskia Gotik atau Dewi Persik, yang dilihat kan karena goyangan bla bla blanya, bukan dari yang lainnya. Tapi yang umum-umum mungkin tidak terlalu terkenal karena tidak ada keunikannya. Nah, itulah salah satu personal branding atau yang tadi Rahmat infokan bahwa branding itu untuk diingat. Marketing itu branding itu untuk diingat, sedangkan branding itu untuk diingat, marketing untuk dikenal, dan selling untuk dibeli. Jadi Rahmat infokan bahwa Bapak Ibu itu cukup di branding atau personal branding, kemudian marketing. Setelah Bapak Ibu mendapatkan lead-nya mau cold, mau warm atau mau hot, sekiranya Bapak Ibu tidak bisa menjawab ataupun misalkan belum memahami product knowledge dari proyek-proyek kita, silahkan berikan nomor lead, mau ring 1-nya,
ataupun yang didapatkan dari media sosialnya, silahkan berikan kepada leader marketingnya. Ada Mas Firman, ada Mas Bintang, ada Mas Ardi, ada Mas Nasum. Nah, itu leader-leader marketing nanti yang akan menawarkan lah atau yang akan melakukan sellingnya. Tetapi kalau Bapak Ibu pengen semuanya, brandingnya iya, marketingnya iya, sellingnya iya, itu lebih bagus. Lebih bagus. Karena proses selling juga tidak gampang ya. Jadi proses selling juga bagaimana kita harus menggali kebutuhannya, harus mengetahui budgetnya, termasuk kita bagaimana kita harus, dan salah satunya selling itu kita pun harus mengetahui kategori-kategori dari konsumen. Kategori konsumen itu kan beda-beda. Kayak kita belajar lah. Jadi konsumen itu atau calon konsumen itu ada yang visual dia lebih suka melihat yang dalam bentuk gambar, video, gambar. Makanya bagi konsumen-konsumen yang tertarik dengan yang berbau gambar atau pengen melihat dalam bentuk visual atau kategori konsumen visual, ini harus diajaknya jangan dijapri terus atau ditelepon terus, tetapi ajaklah video call. Karena dia pengen lihat, tentunya video call di project ya, semisal dia tertarik di Granada Land, ajak dia video call. Ini kategori konsumen visual. Ada juga konsumen yang auditorial, mendengar saja. Nah, kalau orang yang mendengar saja, otomatis ini tidak cocok. Kita ajak video call juga dia tidak cocok. Kita japri, WA, atau apalagi lah, misalkan dengan kata-kata, dia pun tidak cocok, karena dia orang auditorial, hanya mendengarkan, maka cocoknya dia itu adalah di telepon. Nah, yang ketiga itu ada konsumen yang kinestetika. Kinestetika itu lebih dia tuh melihat ke gerak-gerakan, ke gerak, istilahnya kalau bahasa kitanya body language kita. Nah, ini biasanya orang yang kinestetika itu akan melihat salesnya atau marketingnya pada saat mempresentasikan produk. Akan dilihat dari gerakannya. Nah, ini harus paham ya. Jadi memang banyak lah tipikal-tipikal konsumen. Ada yang visual, ada yang auditorial, ada yang kinestetika. Nah, makanya di selling itu, ini salah satunya itu Bapak Ibu harus memiliki yang namanya fundamental sales. Fundamental sales itu, misalkan Bapak Ibu dapat 100 nomor lead. Dari 100 lead itu, 60 lead atau 60% itu biasanya suspek. Nah, yang 40 dari 40 biasanya 50% hot atau 20 nomornya. Dari yang 20 hot pun ini masih ada urutannya. Misalkan konversi ke survei, dari 20 misalkan 10 yang survei. Dari yang survei pun belum tentu semuanya membeli. Masih ada urutannya. Misalkan dari 10, oh ternyata yang booking itu cuma 5. Yang booking 5 belum tentu semuanya ke PPJB atau ke Lunas. Masih ada, misalkan amit-amit sih ya, ada yang refund. Oh ternyata yang sampai dengan PPJB itu cuma 2, berarti kurang lebih 2%. Dari 100 nomor ada yang suspek, ada yang call, booking sampai dengan yang PPJB, itu 2% kurang lebihnya. Jadi ini fundamental sales ya, itu terbiasa. Jadi kita tuh menseleksi daripada lead. Oleh karena itu kalau misalkan Bapak Ibu hanya baru dapat misalkan nomor 100, kemudian nggak closing, lah kami aja sehari bisa 2.000 gitu. Kami itu bisa 2.000 sehari, kami melakukan yang namanya telepon, yang namanya melakukan japri, ya. Kecuali mungkin yang code atau yang WOM itu sudah rata-rata yang WOM atau yang code itu biasanya sudah ke ranah blast. Blast-nya pun bukan blast langsung ke jualan, copywriting konten bukan seperti itu, tapi lebih ke seri yang lain. Karena saya jualan itu copywriting itu, ini contoh ya. Contoh nih WA. Mas muncul ya WA-nya ya? Muncul.
Ini contoh Rahmat berjualan. Jadi ini termasuk yang unik, namanya Ipan. Jadi si Pak Ipan ini orang Jogja ya. Orang Jogja, ini Rahmat waktu itu dapat nomornya itu dari dari TikTok, sorry. Dari TikTok. Ini 21 Oktober Rahmat kirimin doa. Bukan copywriting, bukan pula konten doa. Ya doa lah, gimana doa. Ini Rahmat kirimin doa. Nah, baru ini dikirimin konten. Waktu itu kontennya yang masih ada harga, sampai saat ini sih masih ada ya, di blog app, yang harga 48 juta. Ini tidak langsung ada respon, 48 juta. Nah, kemudian terus kita jelaskan, ini sudah kategori hot. Nah, sampai kita buatkan yang namanya tiket, tapi ini belum eksekusi, ini baru proses phishing ya. Ini baru proses menjaga hubungan atau menjalin hubungan. Ini ke ranahnya itu phishing lah. Nah, leadingnya di sini. Karena kita sudah melihat, wah orang udah hot nih. Masa iya saya terus ngirimin doa terus misalkan atau ngirimin kata-kata yang lain, berarti kita harus gaspol di jualan. Ini sudah masuk ke leading. Ini langsung saya kirimkan katalog Granada Land. Langsung dengan harganya bla 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 lah. Nah, ini kita sudah mengarahkan, ini sudah proses leading. Sudah proses kita itu mengarahkan atau memimpin penjualan. Kalau sudah mengarahkan, jangan disia-siakan. Terus endingnya adalah ngirim nomor rekening. Ini booking aja, sebetulnya booking waktu itu masih akhir tahun 2022 ya, masih bisa 1 juta booking itu. Dia tuh sudah nanya, booking berapa, 2 juta? Enggak, saya nggak terima 2 juta. Saya bilang 20 juta bookingnya, dia nawar 15 juta pun nggak saya iyahkan, akhirnya terpaksa dia booking 20 juta. Kalau sekarang dia sudah lunas, bulan Januari aja udah PPJB. Nah, ini orang Sleman yang sampai dengan detik ini Rahmat belum ketemu dengannya. Karena dia pun belum ke Granada Land, tapi sudah lunas. Bahkan waktu PPJB-nya saja itu dikirim ekspedisi. Dikirim buat ekspedisi, orangnya juga belum ketemu dengan Rahmat, orangnya belum ke Granada Land juga, tapi yang penting dia sudah membeli dan sudah lunas. Nah, ini salah satu contoh yang dihasilkan, ke sini ya. Ini salah satu contoh yang dihasilkan dari media sosial dengan tahapan yang tadi. Personal brandingnya, DM-nya, sampai dapat nomornya. Jadi tidak serta-merta kita tuh yang namanya nge-blast, nge-broadcast, copywriting konten. Buktinya diawali dengan doa tuh tadi, doa phishing itu namanya, jaga hubungan, doa, kirim quote dan lain sebagainya. Jebret kita lakukan leading, udah Pak, istilah kasarnya, Bapak beli di blok B nomor sekian dengan harga sekian, udah bayar sekarang. Nah, itu namanya proses leading, bahwa kita itu mengarahkan atau memimpin dari penjualan. Nah, itu Bapak Ibu, jadi ini ada tahapan-tahapan. Kenapa ini disampaikan kepada Bapak Ibu? Pertama, ini adalah hal-hal yang mudah. Bapak Ibu semuanya pasti bisa, akun Instagram maupun media sosial yang lain sangat mudah kita buat. Modalnya pun cukup dengan adanya HP dan kuota. Bisa jualan dengan modal kuota. Nah, kuota berapalah ya? Misalkan sebulan 50.000. Ini buktinya Rahmat yang bukan influencer, yang bukan artis, ini ada nih sehari yang mengunjungi profil Rahmat, yang melihat foto Rahmat mungkin 60.000 sehari gitu. Dan memang terbukti ya, ini ada yang membeli gitu. Ya tadi sudah dicontohkan, ada orang gara-gara media sosial kemudian dapat nomor, saling share, kita melakukan shop selling atau kita update status, dia komen besok mau survei. Ada juga orang tadi Pak Ipan itu orang Jogja yang Rahmat juga belum tahu orangnya seperti apa, belum bertemu dan dia pun belum survei ke Granada Land. Hanya kita melakukan proses pendekatannya dengan doa dan lain sebagainya tadi yang ada di WA. Akhirnya dia membeli dan sampai sekarang beliau pun belum tahu Bogor itu seperti apa, Bogor Timur atau proyeknya. Itu kehebatan dan bukan sekali dua kali ya. Ini termasuk di charter. Ada yang sudah lunas juga, sudah PPJB, sudah lunas, tapi konsumennya juga belum survei.
Nah, itu dari proses-proses yang tadi pertama adalah branding, personal branding. Beri mereka kepercayaan bahwa kita itu betul-betul orang yang terbaik. Terlihat dari fotonya, terlihat dari postingannya, terlihat dari tautan-tautannya. Di saat mereka melihat, wah ternyata nih TikTok-nya pun ada, YouTube-nya ada, LinkedIn-nya ada, WA-nya jelas dan sebagainya. Mereka percaya. Mereka percaya, kemudian melihat postingan-postingannya yang tadi bahwa caption atau copywriting-nya itu ada unsur hook atau pancingan, scarcity, kelangkaan, kemudian juga FOMO yang membuat mereka memutuskan ingin membeli karena takut ketinggalan. Nah, ini follower 3.000 bisa 1,8 juta. Bagaimana? Ya tadi banyak follow, banyak DM, dan jangan lupa kepo ya Bapak Ibu. Nah, kalau kepo di sini aja Bapak Ibu, ini tempatnya kepo di sini. Ya, tapi yang potensial ya, yang potensial. Nah, seperti ini nih. Bapak Ibu kepo tuh bisa cukup dengan like, love itu tanda cinta. Tapi kalau bagusnya tambahkan yang namanya komentar. Ya. Ya kalau Bapak Ibu malas ngetik mah mantap aja misalkan. Nah, ini bentuk dari kepo. Nah, coba Bapak Ibu lihat yang barusan Rahmat komentari dan like. Ada 93 yang like. Kita like, otomatis algoritma dari Instagram ini akan merekomendasikan akun kita ke 93 yang like ini. Makanya Rahmat walaupun follower cuma 3 ribuan, tetapi sehari kurang lebih 60 ribuan berkunjung karena kepo ke mereka gitu. Di like, agar yang 93 tuh di beranda mereka tuh tampil akun kita, termasuk nih yang komen, ada berapa misalkan yang komen, nih yang komen-komen ini kan dengan sendirinya mereka akan dapat notif. Ini siapa nih? Misalkan ada Rahmat, misalkan ada si Rahmat nih. Siapa sih orangnya? Nah, otomatis mereka nanti akan ngeklik nih. Ini siapa sih nih orangnya nih, misalkan. Dari mereka penasaran melihat profil kita, oh ternyata tukang kapling, wah kaplingnya bagus. Akhirnya menghubungi kita. Nah, sambil lihat-lihat juga nih, tuh kan bagus tuh. Lah, misalkan ya, kayak gitu. Ini udah jam 9, Mas Jahid. Nanti kita di pertemuan selanjutnya nih kita harus belajar cara membuat konten juga, mungkin konten-konten yang soft selling untuk di TikTok dan lain sebagainya. Karena TikTok Rahmat tuh lumayan termasuk modal-modal dari, ya itu sebenarnya kontennya konten orang lain hanya diisi dubbing-dubbingnya di TikTok. Ini tuh bisa ada yang nonton 35.000, ada yang nonton 100 ribuan. Ini padahal ini cuma konten, inilah konten receh istilahnya. Cuma diisi dubbing sama suara Rahmat aja. Ada yang nonton, ini kan lumayan ini untuk menumbuhkan soft selling nantinya itu. Ini mungkin sinyalnya ya. Nah, kayak gini aja. Hanya bermodal dubbing lah ini. Ini lumayan, ada yang like sampai 100 ribu ya di TikToknya. Dan ini modal sebagai tambahan dari personal branding. Terima kasih Mas Jahid. Silakan Mas Jahid. Oke, luar biasa penyampaian sharing dari Coach Rahmat di malam hari ini. Nah, kira-kira kita lanjut ke tanya jawab atau seperti apa? Siap tanya jawab, Coach? Iya, tanya jawab aja. Oke, silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Nah, ini ada Bu Susanti Handayani. Mau bertanya silakan. Oh, kita baca di kolom komentar. Ajarin cara bikin website, Coach. Itu minta aja ke leader marketingnya landing page. Landing page Bisa aja request itu. ya. Iya, bisa nanti ke leader marketingnya hubungi, nanti dikasih landing page. Kalaupun mau bikin landing page sendiri bisa, kan sekarang banyak template-template itu mirip blog-blog gitulah. Bisa, cuma daripada Bapak Ibu ribet, istilahnya kita itu ini lagi di medan perang. Lagi di medan perang. Jangan lagi ketika kita di medan perang, kita kembali ke pendidikan tamtama, ke pendidikan secaba atau ke amil. Nanti kita bisa ketembak gitu. Kalau misalkan Bapak Ibu di medan perang harus bikin dulu yang namanya apa?
web, terus kemudian kita juga tidak paham, ya lebih baik minta saja ke leader marketingnya, dibuatkan landing page. Itu Mas. Oke, luar biasa. Lanjut nih Coach, ada pertanyaan terkait dengan bolehkah dijual di OLX? Caranya bagaimana Coach? OLX atau Lamudi dan sebagainya itu kan marketplace ya. Jadi marketplace itu ya kalau di Facebook juga ada kan, Facebook Marketplace, OLX, Lamudi, Rumah 123, Gria.com, wah banyak sekarang itu. Jadi kita bedakan mana cara menjemput bola dengan menunggu bola. Ini organik ya, saya berbicara organik, bukan berbayar. Karena tidak semua marketplace juga gratis, kayak Rumah 123 itu kan berbayar. Nah, cara-cara di marketplace itu lebih sifatnya adalah menunggu bola. Jadi orang nih cari nih tanah kapling Bogor misalkan, nah akan muncul di marketplace. Otomatis kalau orang lagi mencari, belum tentu satu produk yang dia cari, belum tentu Granadalen saja. Bisa saja begitu dia lihat di marketplace, misalkan ada 40 proyek di Bogor Timur, proyek A, B, C, D sampai dengan Granadalen. Nah, itu kerepotannya tuh pada saat survei pun mereka belum tentu fokus ke Granadalennya. Jadi sudah belok kanan, belok kiri, belok kanan, belok kiri, membandingkan. Pokoknya kalau kata Cimehong mah, mereka itu adalah kaum mendang-mending. Kalau kata Cimehong. Nah, itu adalah tipikal yang mencari di marketplace. Tetapi yang namanya ikhtiar ya silahkan saja. Tetapi dengan cara tadi di Instagram, Bapak Ibu fokus di Instagram pun tidak akan kehabisan. Itu jadi kita ngeri nih ya, sangat ngeri Instagram di Indonesia sendiri dengan berjuta-juta orang yang punya akun Instagram. Kalau dari berjuta-juta yang punya akun Instagram sendiri kita tidak bisa jualan melalui Instagram, itu ngeri, berarti ada cara yang salah. Jadi yang simpel-simpel aja dulu, Bapak Ibu lakukan branding, lakukan marketing sesuai yang tadi diinfokan. Yaitu istilahnya kita itu menjemput bola lah, menjemput bola. Jadi kita paksa mereka, kita follow dulu, kemudian kita kirim DM agar mereka melihat postingan kita, melihat profil kita, kemudian kepoin. Paling tidak walaupun mereka tidak fallback lah, paling tidak mereka membaca pesan kita atau kita mendapatkan nomornya. Ya kalaupun untuk menunggu bola ya agak jadi masalah, itu namanya adalah keberlanjutan. Mungkin hari ini kita lagi berburu, mungkin hari ini kita lagi hunter, nanti tiba-tiba dari ikhtiar kita yang marketplace sebulan kemudian, 2 bulan kemudian ada tiba-tiba orang yang menghubungi. Cuma memang seperti itu, rata-rata orang yang dengan cara menunggu bola itu mereka itu selalu riset dulu. Proyek ini, proyek itu, proyek ini, proyek itu, bahkan pertanyaannya itu muter-muter ya. Hari ini misalkan menanyakan lokasi di mana, kita jawab misalkan lokasi di Bogor Timur dekat Cariu. Harga berapa? Kita jawab lagi misalkan harga mulai 60 jutaan. Apalagi kalau WhatsApp-nya yang pakai timer 24 jam itu. 2 hari kemudian dia nanya lagi, lokasi mana lagi, harga berapa lagi. Itu gak akan ada ujungnya itu. Bisa setahun dia nanya harga itu. Nah, makanya saya sendiri kurang suka sebetulnya ya kalau yang di marketplace, kecuali kalau yang ada budget yaitu berbayar di Rumah 123 atau di marketplace FB juga kan kita bisa berbayar. Karena kalau berbayar kan otomatis itu menjemput bola ya, bukan menunggu. Atau misalkan di marketplace yang lain, banyaklah marketplace itu. Itu Mas Jahid. Nah, luar biasa. Berarti lebih ke ring 1 nih. Coach, ada pertanyaan lagi. Apakah jika kita mendapatkan konsumen, tetapi konsumen itu cuma tertarik dengan wisatanya, tapi tidak pengen beli kafling, itu dapat komisi nggak? Untuk wisata, nanti kalau misalkan Bapak Ibu dapat misalkan paguyuban, komunitas, instansi, dunia usaha, dunia industri, yang jelas dalam bentuk banyak ya, dalam jumlah banyak, massal gitu, koordinasikan ke leadernya, silahkan konsultasikanlah. Ini ada 200 orang yang mau camping di Granadalen misalkan. Nanti koordinator freelance atau leader marketingnya yang akan komunikasi dengan tim dari wisata. Tentunya Bapak Ibu karena menghasilkan income,
menghasilkan cash in, ya tentunya Bapak Ibu juga dapat benefit gitu. Komunikasikan dulu karena di sana kan ada paket-paket ya yang menjadi harga, campsite berapa, hanya tendanya saja berapa, atau tenda dengan makanan berapa, itu kan macam-macam harganya. Nah nanti kita akan bantu ke tim wisata dan tentunya Bapak Ibu ada hak Bapak Ibu untuk mendapatkan, ya semisal dari seorangnya misalkan dapat 5.000, ya kalau Bapak Ibu misalkan dapat 1.000 maka lumayan 5 juta ya. Dan tentunya itu ada potensi cross selling ya. Di saat orang dari Paguyuban misalkan ada 200 orang ke Granada Land, otomatis dengan mereka mengetahui kondisi view, kemudian pemandangannya, sejuknya atau cuacanya, tidak menutup kemungkinan dari 200 itu minimal ada 2 atau 3 yang membeli. Nah itu beda lagi, itu tambahan lagi untuk komisi penjualan couplingnya. Gak apa-apa, silakan konsultasikan saja ke leader marketingnya. Baik, Itu mesti. jadi silakan dikonsultasikan ya ke leadernya. Baik, kita pertanyaan selanjutnya, Coach. Berarti memang penting banget ya kita punya akun Instagram personal untuk membranding diri kita sebagai marketing, lalu menyelipkan akun bisnis kita di bio profil. Jadi Sangat penting ya. Branding itu sebetulnya tadi dicontohkan hanya satu di media sosial lah. Tetapi personal branding, tadi kan lebih ke profil lah kalau di media sosial itu, di media sosial Instagram, Facebook, LinkedIn, apalagi IG, TikTok, itu lebih ke profilnya. Tetapi yang paling utama, ke ring satu pun kita harus mereminder branding mereka jika sudah lupa ya. Ini semisal gini, kita punya teman misalkan teman SD, otomatis sekarang kan sudah beda tempat tinggal, sudah beda suara juga, sudah beda bentuk juga. Ini saya serius ya. Ini saya kemarin, cuma memang belum closing ya. Jadi kemarin itu dapat nomor teman SD di Facebook. Tapi bukan akun yang tadi ya. Akun yang personal Rahmat lah gitu. Ada namanya nama lengkap kan kalau yang personal. Dapat nomor teman SD, dapat nomor, kemudian Rahmat telepon tuh. Nah Rahmat tuh kebetulan kan kalau pas sekolah SD itu suka nadoman gitu, suka nyanyi lah, nadoman. Itu sampai pas ditelepon tuh, sebut saja namanya si A lah ya. Assalamualaikum A gitu. Dia asalnya marah ke saya, karena memang mungkin udah lupa ya, siapa ini? Ya suaranya juga namanya bocah lagi SD dengan kita sekarang sudah tua ya beda juga. Siapa ini? Nah Rahmat bilang, ini saya Rahmat yang dulu pas sekolah SD satu kelas, yang dulu suka nyanyi apa? Nadom Alpian, saya bilang. Coba nyanyi, sampai gitu teman saya kemarin. Akhirnya saya nyanyi dulu tuh, selagi nelpon. Nadom Alpian lagi ya. Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki gitu. Ahmadur Rabbillah. Terus saya nyanyi sampai akhirnya dia bilang, "Oh, Basir" gitu. Karena saya dulu pas kecil itu disebutnya Basir. Selain saya gemuk pas kecil itu juga waktu itu zaman-zaman sinetron Misteri Gunung Merapi ya Malampir, mirip Basir katanya. "Oh, Basir" katanya. "Ya," saya bilang bla bla bla. Ternyata dia sudah menjadi salah satu legislator lah di DPRD Jawa Barat. Nih bukan hari Minggu lah, saya lupa. Pokoknya dia ngundang nih di bulan Oktober ini, lupa harinya hari apa, ngundang ke Bandung. Itu gara-gara personal branding yang saya buat di masa SD, tukang nyanyi, tukang nadoman. Nah, jadi pentingnya branding itu bukan hanya di media sosial, di WhatsApp, juga di dahulu yang kita lakukan termasuk di sekarang. Branding kita harus positif, dan itu adalah salah satu modal untuk kita bisa yang namanya marketing atau membuat orang penasaran. Nah, mudah-mudahan nih kalau jadi, ini nanti saya ketemuan dengan teman saya, ya mungkin sih dia dalam ranahnya ranah mungkin ke politik, tapi saya tidak melihat politiknya, tapi ranah ketemunya dia ngundang di acara ada acara khusus di acara dia pun itu udah alhamdulillah ya dia masih mengingat SD gitu. Itu potensi menjadi konsumen dari branding kita itu Bapak Ibu. Jadi branding itu wajib ya. Ya semua juga mau tokoh, mau ustadz, mau apa juga yang terkenal itu semuanya ada brandingnya. Pak Karno misalkan dengan pakaiannya seperti itu, dengan body long age-nya yang
nada bahasanya itu semuanya branding. Gitu, Mas Jahid. Oke, luar biasa nih Bapak Ibu, jangan mau kalah nih serebutan sama Pak Apet nih. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, Coach. Ini pertanyaannya, Granada kan banyak ya proyeknya. Kalau kita cuma pakai satu akun IG bisnis untuk postingan seluruh proyek Granada itu gimana? Apakah tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Jadi akun, kalau misalkan Bapak Ibu dalam satu akun membuat semua postingan, ada Granada Land, Garden Field, Sky Park, Mountain View, misalkan Garden apa itu, Hill Ciwidey, Waterfall. Cuma jangan nama akunnya menggunakan salah satu akun. Misalkan akunnya Granada Land Bogor Timur, jangan. Buatlah Bapak Ibu akunnya misalkan Tanah Kapling Eksklusif. Nah, di dalamnya baru ada postingan Granada Land dan proyek-proyek yang lain. Jadi jangan nama akunnya misalkan Granada Land atau Granada Garden Field, justru postingannya itu campur-campur semua proyek. Nah, itu tidak ada branding ya. Justru itu tidak ada branding, malah puyeng. Malah konsumen pun nanti akan melihat. Kalau mau seperti Rahmat tadi, ada akun yang namanya satu atas nama Rahmat, yang lainnya kan ada akun namanya Granada Land, Garden Field, dan lain-lain. Jadi fokus orang tuh kalau misalkan mau, ini kepo nih dengan yang Granada Land, dia lihat yang IG-nya Granada, oh semuanya itu postingannya Granada Land, jadi tidak dicampur-campur. Kalaupun mau dicampur silakan, tapi nama akunnya, nama penggunanya, kalau tidak menggunakan nama kita, ya menggunakan akun yang sifatnya umum, tanah kapling atau properti atau apalah. Yang jelas jangan menggunakan salah satu nama proyek tapi isinya beraneka ragam proyek. Masih untung kalau misalkan yang dipost adalah proyek dari Iskariman Pulvisariah. Kalau misalkan ada proyek yang lain, ya tidak lucu juga sih. Itu, Mas. Oke, luar biasa. Ini masih banyak pertanyaannya. Bagaimana, Coach? Ya, gak apa-apa. Oke. Pak Rahmat, saya masih kendala bagi waktu untuk bisa konsisten. Saya ibu dari 2 anak dan punya usaha kuliner. Itu gimana ya cara ngaturnya? Jadi kalau di media sosial itu perlu konsisten minimal sehari 1 postingan minimalnya. Lebih bagusnya itu lebih banyak. Tapi kalaupun misalkan Bapak Ibu mau, itu kan kita harus melihat dari waktu yang tepat. Jadi waktu yang tepat di media sosial, waktu yang tepat orang banyak pegang HP itu salah satunya adalah pertama pagi hari di saat sarapan tuh ya. Di saat sarapan kadang-kadang sekarang itu tangan kanan megang sendok, tangan kiri kan pegang HP gitu. Di saat sarapan berarti antara pukul 5 pagi sampai pukul 7. Ya, kemudian di siang hari di saat orang sedang makan siang, sedang istirahat dari pukul 12 sampai pukul 14. Dan di petang hari mulai pukul 5 sore sampai dengan 21. Kalau sekarang sudah 21 lebih, nah itu kebanyakan mungkin orang sudah tidur ya. Sebenarnya membuat postingan tadi saya contohkan tidak berapa ya, tidak seberapa lama. Satu postingan itu tidak membuat waktu banyak. Saya pun jika hanya membuat postingan itu sambil santai, sambil ngopi, misalkan sambil makan, buat postingan, kecuali yang tadi ya, memfollow, kirim DM, mendapatkan nomor, memang itu perlu waktu yang tidak hitungan menit. 50 follow, 50 DM, kemudian kita berburu nomor sampai dengan kita kirim pesan, itu 50 saja, itu bisa sekitar 2 jam. Kalau semuanya ya, tapi kalau cuma postingan, itu kan bisa sambil santai. Orang lain postingan sehari bisa lebih dari 10 ya. Semua media sosial itu algoritmanya beda-beda. Kalau di Instagram, itu lebih banyak orang melihat dalam bentuk reel. Memang dia tidak sehebat TikTok. TikTok kan dia algoritmanya naik terus, karena TikTok ini kan sedang memang sekarang lagi walaupun ada ketentuan dari Kementerian Perdagangan ya terkait TikTok Shop-nya. Tapi memang TikTok itu walaupun followernya misalkan cuma 20 orang, tapi kontennya bisa dilihat banyak kan, karena dia itu sedang istilah engagement-nya itu memang bikin orang itu
beralih dulu dari media sosial yang lain ke TikTok. Beda dengan reel-reel di IG, lambat yang nonton, tapi sekali algoritma kena, itu ada satu konten yang sampai ditonton 4 juta di IG Rahmat, ya. Itu dari konsisten, intinya dari konsisten, persisten, nah itu yang paling utama. Dan itu tidak memakan waktu lama, posting-posting tuh. Daripada Bapak Ibu kan passing misalkan, kan passing, kalau misalkan kan passing ke perumahan, belum nanti ada anjing galaknya, misalkan, belum nanti ada security-nya, nah itu di Facebook, sambil duduk, ketik, dapat nomor. Itu closing intinya. Gitu Mas Jahid. Oke, luar biasa. Pertanyaan berikutnya, punten Kang Rahmat, supaya menghindari penolakan marketplace, gimana caranya ya? Marketplace itu memang kalau satu headline-nya atau judulnya sama, kemudian kontennya sama, kalau yang 3 kali post marketplace ya. Nah kadang mitra nih banyak nih, marketing itu banyak, konten yang kita buat digunakan oleh bukan satu mitra, misalkan 100 mitra dalam hari yang sama. Nah otomatis ada beberapa akun atau beberapa postingan dari rekan-rekan itu yang akan ditolak oleh marketplace karena kontennya sama. Misalkan konten yang tadi yang apa tuh, yang Granada Garden Field itu kan sama kontennya. Jebret aja kita di marketplace dengan konten yang sama, kalau leadernya ngirim kopinya yang sama, judulnya pun bisa sama. Nah itu yang membuat ditolak oleh pihak Instagram ataupun Facebook. Kalau di Instagram kan Instagram shopping ya, atau Instagram toko lah, toko Instagram itu ada juga, cuma dia lebih mirip ke TikTok. Jadi harus ada aplikasi yang lain untuk membuat. Nah kalau yang paling mudah itu di marketplace Facebook ya. Cuma ya itu salah satunya, hindari judul yang sama, konten yang sama, keterangan-keterangan atau deskripsi yang sama dari tiga postingan yang kita posting. Begitupun dengan rekan-rekan yang lainnya, kita juga tidak bisa mengontrol masalah kesamaan itu. Karena kontennya sama, mitranya juga banyak. Ya, sebenarnya tadi saya tidak mencontohkan di marketplace. Jadi saya itu membuat tadi contoh yang sangat simpel. Ya tadilah sudah dikemukakan ya, follow, DM, dapatkan nomor. Karena walaupun sama postingan di Instagram atau di media sosial yang lain, itu tidak jadi masalah. Selagi banyak follower, selagi banyak memfollow, selagi kita kepo, selagi kita banyak kirim DM, itu mau dalam hitungan menit yang sama ada 9.000 mitra melakukan hal yang sama pun tidak menjadi masalah. Karena itu tidak melanggar, beda dengan marketplace. Makanya ini sebenarnya belum ke masalah marketplace. Saya pribadi pun marketplace jarang, itu aja. Makasih. Oke, lanjut nih, masih banyak nih Coach. Makin bertambah nih pertanyaannya. Jadi pertanyaan selanjutnya, kita sebagai marketing banyak daerah yang jauh. Jika calon pembeli mau survei, bisa diserahkan ke leadernya. Ya, betul atau tidak? Iya, jadi tadi sudah diinformasikan ya, tugas Bapak Ibu adalah satu branding, yang kedua marketing. Banyak nyamuk ini. Branding ya tadi sudah jelaskan bahwa branding itu membuat sesuatu hal untuk diingat, sedangkan marketing untuk dikenal. Marketing itu membuat penasaran. Sehingga Bapak Ibu, jika Bapak Ibu itu cukup greeting 1, greeting 2, greeting 3, atau salam 1, salam 2, salam 3. Misalkan ada yang kita hubungi, ada ataupun ada yang menghubungi kita. Cukup dengan penjelasan singkat. Biasanya kan WhatsApp Bapak Ibu juga menggunakan pesan otomatis ya. Kalau mereka menghubungi, misalkan ngejapri atau apa, langsung ada pesan otomatis. Nah, jawablah pesan kedua berarti setelah pesan otomatis. Mohon izin Bapak Jahid, misalkan. Saya Rahmat adalah staf umum dari Granada Land.
ada orang yang nanti akan memberikan spesial diskon ke Bapak, orang terbaik dari Gerhana Dalen, namanya adalah Mas Firman. Beri mereka kronologi seperti itu agar orang itu, wah, alhamdulillah nih saya dikasih diskon. Ya udah Mbak, misalkan, atau Pak, mana minta nomor Firmannya. Nah, Bapak Ibu kirimkan ke calon konsumen nomor dari Mas Firman misalkan. Begitupun sebaliknya, Mas Firman kasih nomor calon konsumennya. Jadi memberikan ke calon konsumen nomor Mas Firman itu misalkan dikasih nomor konsumennya. Tapi dengan bahasa edukasi seperti tadi ya. Jadi Bapak Ibu itu cukup salam 1, salam 2, udah. Selanjutnya biar Mas Firman yang melakukan sellingnya. Karena urutannya kan banyak tuh selling itu. Kita tahu mana nih konsumen visual, auditorial, kinestetika, adanya phishing, leading dan sebagainya. Itu kalau dibahas nih, gak akan cukup seminggu itu kalau misalkan jualan, apalagi kalau handling di lapangan, bener. Gak cukup seharian, itu perlu waktu yang lama gitu. Yaitu silakan Bapak Ibu kirimkan nomornya ke leader marketingnya, bisa menggunakan form survei atau kirimkan aja nomornya. Selanjutnya leader marketingnya yang melakukan selling. Nanti ada strategi-strategi selling lah, di mana kita menggali kebutuhannya, mengetahui budgetnya, dan lain-lain sehingga kita bisa closing. Pokoknya Bapak Ibu mah kita permudah branding, marketing, dapatkan lead, kasih ke leader marketing leadnya, closing, dapat cuan gitu aja. Mas Jahid. Oke, masih ada pertanyaan selanjutnya. Bagaimana cara agar calon pembeli mempercayai kita untuk menjual properti dengan sistem syariah dan tidak bercampur tangan dengan perbankan? Bagaimana, Coach? Jadi kita itu udah full syariah ya. Udah full syariah. Jadi maksudnya syariah itu bukan berarti tanahnya itu halal misalkan ya. Karena kita tidak ada cap MUI juga di tanahnya ya. Salah satunya konsepnya itu adalah sesuai dengan syariat Islam. Yang kedua, memang tidak melakukan kerjasama dengan perbankan. Mohon maaf ya, jadi memang di beberapa developer yang non syariah, itu yang misalkan nih proyek perumahan, itu diperbankan tuh misalkan di Bank ABCD. Di Bank ABCD itu ada yang namanya KPL, kredit pembelian lahan. Developer tuh cukup menggunakan jarinya biasanya. Orang bank tuh, saya mau membeli tanah 1000 hektar di Cianjur misalkan. Dia cukup menunjukkan ke orang bank, kemudian orang banknya memberikan fasilitas yang disebut kredit pembelian lahan KPL. Itu kredit yang pertama untuk pembelian lahan. Setelah KPL, itu biasanya si developer itu akan mengajukan kredit yang kedua. Ada yang disebut dengan KYG. Ada juga yang menyebutkan kredit konstruksi. Intinya untuk kredit pembangunan lah. Bisa infrastrukturnya, bisa pun unit rumah dan sebagainya. Itu kredit yang kedua, yaitu KYG. Kemudian setelah itu ditambah lagi dengan kredit modal kerja. Jadi developer sendiri itu bisa 3, kredit pembelian lahan, kredit konstruksi, kredit modal kerja. Nah, nanti end user-nya atau konsumennya mayoritas akan menggunakan yang namanya KPR. Kredit pemilikan rumah, ya kalau apartemen KPA ya kredit pemilikan apartemen. Kenapa misalkan tidak cash? Ya karena developernya sendiri beli lahan juga sudah sama bank, ngebangunnya juga sudah sama bank, terus juga konsumennya juga sudah sama bank, ya otomatis itu mah ya itulah Mas Jahid nanti bisa menjelaskan kalau masalah hukum riba dan sebagainya. Tetapi yang perlu dijelaskan, tanah kapling kita di proyek manapun ya, ini Bapak Ibu harus garis bawahi, kita itu bukan menjual akidah ya, kita itu menjual tanah kapling. Jadi mau di proyek manapun, mau yang beragama Muslim ataupun non-Muslim, itu bisa membeli selagi sesuai dengan ketentuan kita. Ya, misalkan peruntukannya untuk wisata, untuk villa, bisa siapapun ya. Tetapi kalau misalkan untuk
tempat peribadatan, itu nggak bisa. Gitu. Tekankan aja ke orang-orang bahwa tanah coupling wisata yang kita jual, pertama itu sudah dikuasai oleh developer, dibeli oleh developer, sudah menjadi milik developer, kemudian dijual dengan sistem cash atau bertahap. Bertahapnya pun kita short time ya. Bahkan ada beberapa proyek yang tidak kita bisa dilakukan bertahap, harus cash. Artinya kita tidak bekerja sama dengan bank, baik developernya maupun end user dalam hal pemberian fasilitas kredit. Kita itu tidak kerjasama dengan bank. Adapun misalkan orang nanya, kok ada nomor rekening BSI? Itu hanya sebagai alat transaksi untuk mempermudahkan. Tapi kalaupun misalkan orangnya tidak punya rekening, mau membayar uang cash, ya silahkan bawa ke Cikarang, ada tellernya atau ada kasirnya, di kita ada bagian finance, ada bagian akuntingnya. Kalau misalkan orangnya misalkan, wah saya mah duitnya di bawah kasur, ya bawa sama kasurnya sama duitnya ke sini, nanti kita hitung beramai-ramai di sini. Tapi kalau pengen mudah, ya tinggal transfer. Itu Mas Jahid. Mas Jahid? Keluar katanya Mas Jahid. Silakan, ada lagi pertanyaan? Mana saya chatnya? Tadi sampai mana ya pertanyaannya? Nih banyak juga, Ini Mas Jahid kayaknya ini nih. Mas Jahid? Cek. 1, 2, 3, cek. Sebetulnya saya sendirian ini diadu di ruko. Si Satria, siapa? Satria ya, kemana lagi orangnya? Ini saya udah keringat dingin sini kalau sendirian tuh, aduh. Dijaga fokus ya. Bapak Ibu semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah di malam hari ini sangat luar biasa apa yang disampaikan oleh Coach Rahmat, dan mohon maaf tadi ada kendala teknis, jadi tadi beberapa menit saya harus hilang dari peredaran. Oke, mungkin malam hari ini kita cukupkan dulu. Nanti untuk pertanyaan dan sebagainya bisa sharing di agenda-agenda offline daripada Iskariman Academy. Nanti akan kita infokan lagi terkait dengan agenda-agenda tersebut. Baik, terima kasih Coach Rahmat atas penyampaian di malam hari ini. Mungkin sebelum ditutup ada statement akhir sebelum ditutup Zoom-nya. Ya, statement terakhirnya ibaratkan bahwa kita ini seperti halnya minum vitamin. Bisa minum vitamin, bisa minum obat. Jadi pagi, siang, malam 3 kali sehari. Nah, sama kalau Bapak Ibu mau closing seperti minum obat 3 kali sehari, pagi, siang, malam, melakukan cara tadi. Follow, kirim DM, dapatkan nomor, posting, dan lain sebagainya. Brandingnya yang bagus, marketingnya sesuai dengan tadi yang dicontohkan. Jadi captionan itu, yang pertama itu captionan itu kita bisa menggunakan model KISS. Keep it simple, ya, keep it short simple, yang singkat, tetapi mengandung unsur hook atau pancingan, ada scarcity atau kelangkaan, dengan menumbuhkan FOMO atau merasa takut kehilangan atau ketinggalan atau kehabisan. Yang paling perlu didapatkan itu adalah lead dengan cara tadi, follow, kemudian kepo, DM, dapatkan nomor, minimal sehari 500 orang. Minimal.
Minimal sehari 500 orang secara konsisten dilakukan kalau akun Bapak Ibu mau dilihat minimal rata-rata sehari 50 ribuan seperti akun Rahmat. Karena itu yang Rahmat lakukan sehari itu minimal 500. Makanya wajar kalau misalkan banyak orang yang nengok foto Rahmat gitu. Pengen tahu mungkin Rahmat seperti apa gitu. Akhirnya mereka menengok, menghubungi kita dan berujung closing. Konsisten Bapak Ibu, pagi, siang, malam terus berikhtiar dan jangan lupa berdoa. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Jahid kemana? Firman, Man, ada gak Man? Firman? Firman atau Bintang, bantu itu deh, closing statement. Ini Mas Jahid, ada trouble nih. Mas Jahidnya ada trouble nih, mohon maaf Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu yang Rahmat sangat hormati, sehubungan sudah pukul 21.34. Terima kasih banyak yang Bapak Ibu hadir di malam hari ini. Rahmat doakan semoga Bapak Ibu panjang umur, diberikan kesehatan yang prima, diwujudkan cita-citanya, dan diberikan rezeki yang melimpah, sukses serta bahagia selalu. Mari kita akhiri Jum malam hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih banyak Bapak Ibu, semoga segera closing dan closing terus. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.